Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hertanti Yuliandari, dari SDN Jampang 04 Kecamatan Kemang, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tentang pendidikan yang berpusat pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Pak. Hari ini kita akan belajar penjumlahan pecahan. Coba buka buku paket halaman 67. Ada apa, Pak Doni? Sepertinya Bapak sedang risau. Ini loh Bu Ayu. Saya bingung, anak-anak itu kalau belajar hanya diam saja. Saat ditanya juga diam. Yang membuat saya khawatir, setelah evaluasi, hanya beberapa siswa saja yang nilainya memuaskan. Saya juga pernah mengalami hal yang sama, Pak. Sungguh, Bu? Sungguh, Pak. Sebelumnya hanya saya yang aktif di kelas. Saya menjelaskan seluruh materi. Anak-anak terlihat bosan. Itu yang membuat mereka tidak aktif selama pembelajaran. Lalu apa yang Ibu lakukan agar anak-anak aktif di kelas? Setelah saya mempelajari pemikiran KHD dalam pembelajaran, saya mulai mencoba merancang pembelajaran menggunakan Student Centered Learning (SCL). Student Centered Learning (SCL) itu seperti apa, Bu? Student Centered Learning (SCL) adalah metode pembelajaran yang prosesnya berpusat pada siswa. KHD menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan adalah proses memberi tuntunan kepada kekuatan kodrat anak-anak, baik kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, maupun kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Peran pendidik dibaratkan seorang petani yang bertugas merawat tanaman sesuai kebutuhannya agar tumbuh dan berbuah dengan optimal. Beda jenis tanaman beda perlakuannya. Kita sebagai pamong harus bisa menuntun murid untuk mempersiapkan dirinya dengan pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya berdasarkan karakter masing-masing anak dan sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan semboyan KHD yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutburi Handayani. Ingarso Sungtulodo artinya di depan memberikan suri tauladan. Ing Madyo Mangunkarso artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tutburi Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Betul, Pak. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Apa yang harus kita lakukan untuk merancang pembelajaran yang berpihak pada siswa, Bu? Untuk merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru harus memberikan kemerdekaan belajar agar siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri. Namun demikian dalam membersamai kebebasan itu, guru memiliki tugas memberikan arahan dan teladan agar siswa memiliki budi pekerti yang baik. Selanjutnya guru membuat rencana pembelajaran yang menarik dengan menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi. Strategi berikutnya adalah melakukan transformasi pendidikan. Untuk itu, guru harus terbuka terhadap perubahan. Sebagai pembelajar sepanjang hayat, guru harus terus belajar pengetahuan baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini perlu dilakukan agar dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan juga agar guru dapat mendidik siswa sesuai dengan zamannya dengan membekali mereka keterampilan abad ke-21. Asas Trikon menjadi prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Asas Trikon sendiri terdiri dari 3 asas utama yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Selama ini saya selalu memperlakukan semua anak dengan cara yang sama. Setelah mendengar penjelasan tentang pemikiran KHD, saya sadar metode yang saya gunakan selama ini kurang tepat. Sebelumnya saya juga seperti itu, Pak. Sebagai pembelajar sepanjang hayat, mari kita sama-sama belajar untuk dapat terus meningkatkan proses dan hasil belajar siswa kita, Pak. Siap, Bu. Tapi apakah sekolah kita sudah menerapkan pemikiran KHD dalam pembelajaran? Tentu saja. Pemikiran KHD yang sudah kita terapkan dalam pembelajaran di kelas diantaranya, belajar melalui permainan,
belajar secara teamwork, dan belajar dengan memanfaatkan TIK. Adapun yang dilakukan melalui pembiasaan diantaranya upacara bendera, duha bersama setiap Jumat, yang dilanjutkan kajian Jumat, dan diakhiri dengan Jumat berkah. Ada juga kegiatan ekstrakurikuler dan cek kebersihan kuku dan rambut mingguan. Ada juga kegiatan pentas seni, jambore, juga santunan yatim. Betul, Bu? Betul sekali, Pak. Tapi masih ada beberapa kendala yang menjadi hambatan. Salah satu masalahnya adalah masih banyak guru yang minim pengetahuan tentang model dan metode pembelajaran serta rendahnya penguasaan IT ya, Bu? Sama seperti saya. Sebenarnya hal itu dapat diatasi dengan terus belajar dan membuka diri terhadap perubahan. Bukankah memang itu semua tugas kita sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat? Kita bisa mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri melalui berbagai pelatihan. Di kelas saya anak-anak enggan jika diminta untuk maju atau mengemukakan pendapat, Bu. Untuk masalah itu, Pak Doni dapat melakukan pendekatan tingkah laku, perlakukan siswa dengan hormat, agar tumbuh rasa percaya diri pada anak, beri pujian, dan jangan mudah memarahi anak. Bisa juga dengan memberikan motivasi, dengan menceritakan kisah-kisah inspiratif. Tapi yang paling penting, Pak, kita harus ingat bahwa kita adalah teladan yang memberi contoh juga mengarahkan anak-anak kita, karena hakikatnya pendidikan adalah untuk menghantarkan anak-anak menjadi pribadi yang baik akhlak dan budinya. Baik, Bu. Kalau begitu saya juga mau mendaftar sebagai CGT agar bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai guru yang digugu dan ditiru. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.